Terus yang kedua mengenai ukuran margin kiri atas bawahnya itu atau kanannya itu, kan biasanya kita kalau ilmiah kan atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3 ya Pak. Saya lihat kalau buku-buku luar itu kan biasanya kanannya itu agak panjang karena dia untuk note sendiri gitu, kotak gitu Pak. Boleh nggak kayak gitu modelnya Pak? Untuk apa Pak? Note catatan gitu. Misalkan catatan ini ada note-nya, kotak gitu, apa intinya gitu Pak. Oh iya Pak. Itu boleh gitu Pak? Ya boleh-boleh saja Pak. Iya. Ya. Jadi memang ada beberapa buku ya Bapak yang memang menyediakan tempat untuk membuat catatan-catatan Bapak. Ya, space untuk membuat catatan-catatan. Kayak ginian Pak, kan ini ada space untuk membuat catatan-catatan ini. Ya Pak ya, nah ini. Ya sebenarnya ada space ini Pak untuk membuat catatan di sini ya Pak ya. Kadang-kadang ini lebih panjang Pak ini kesananya. Iya, betul itu Pak. Ya ini lebih panjang ke sana dengan catatan ini nanti ini. Ada orang yang modelnya seperti Bung Karno. Bung Karno itu kalau baca buku selalu ada catatannya di buku itu. Sampingnya gini ya. Jadi setiap baca dia kasih catatan apa yang dia pikirkan dicatat di buku itu. Tapi ada orang yang modelnya seperti Bung Hatta. Buku ininya dia tidak pernah orat-orat tapi dia punya buku catatan. Ya lama ini dia nyatat begitu ya. Ya tapi buku yang ini bersih nih, buku bacaannya bersih Pak. Tapi dia punya buku catatan tersendiri. Ada orang yang model begitu. Silakan Bapak model yang mana ini? Ya. Demikian juga di software ini Pak. Di software pembaca PDF itu ada fasilitas untuk memberikan catatan kan Pak ya? Ya, ada yang fasilitas memberi catatan itu tersembunyi, hidden gitu ya. Tapi ada yang bisa dioret-oret di atasnya itu langsung. Ya dikasih ini yang touchscreen itu yang bisa dicatat. Jadi boleh saja Pak nanti ini di sebelah sini dikasih ini Pak, dikasih space begitu, agak longgar begitu. Di sini adalah untuk memberikan catatan, yang di sini dikasih space tapi untuk handling, untuk penjilitan yang di sebelah sini. Bisa begitu Pak ya? Satu lagi barangkali Pak. Tapi ini bukan urusnya penulis ini Bapak Ibu. Ini urusannya editor layout ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti karena ini terus tidak jadi menulis. Ya. Wah kok repot amat ini kasih suruh space ini ya. Ya membuat jadi 2 gini aja sudah susah aja setengah mati. Gimana caranya supaya 1 halaman 2 gini ya? Pak, satu lagi Pak. Iya Bapak. Cerita mengenai saya kan akuntansi Pak ya. Iya Pak. Selalu perhatikan cost benefit setiap langkah itu. Iya. Ketika kita melangkah bikin buku ajar ini, sisi cost benefit untuk saya apa, untuk institusi apa, penerbit apa, dikti apa, kenapa ini nyangkut, kita kan pakai untuk sendiri kampus kita. Anggaplah kami ini cuma 2 kelas, orangnya cuma sekitar 40. Berarti cost benefit pencetak itu kan kecil sekali keuntungannya itu Pak. Nah, kita apa lagi? Untuk dikti apa lagi gitu Pak. Ini kita bukan untung rugi bukan Pak, cost benefit bahasa ilmiah itu Pak ya. Waduh ini ilmu tinggi nih Bu. Nah itu bagaimana Pak? Karena kita juga kan ketika kita bikin 200 halaman itu kan benefit buat kitanya apa gitu Pak. Iya Pak. Kita ngambil kerjaan yang lain, kita fokus ke buku 200 halaman. Kalau dapat, kalau enggak mungkin cuma 60 halaman gitu Pak. Apalagi kami ini Pak, 3 SKS itu 5 jam nih kami itu Pak. 4 SKS itu 6 jam seminggu 3 kali. Apakah bukunya harus juga refill 3 kali gitu Pak? Halaman begitu. Terima kasih Pak. Ya Pak, jadi untuk dosen ini Pak, untuk dosen. Nah ini untuk dosen. Nah ini. Orang bolehlah pandai setinggi apa? Setinggi langit boleh. Ya gelarnya sampai profesor doktor silakan boleh. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Boleh saja kita pensiun Pak, suatu saat kan kita harus meninggalkan kampus ini ya, karena pensiun ya Pak ya. Tapi kalau kita sudah punya sekian banyak buku, kita akan selalu dikenang, itu bonafitnya Pak, jangka panjang ini. Tapi kalau bonafit jangka pendek itu berarti ada urusannya dengan koin ya Bu ya. Tadi ada poin, ada koin ya Pak ya. Kalau poin tadi angka kredit, poinnya berapa? Kalau koin itu dapat berapa royaltinya kan gitu ya. Gitu. Ya. Nah kalau orang akuntansi itu koin ya Bu ya. Karena harus yang dihitung itu satuannya harus jelas ini, satuannya pakai IRD terukur, Pak, harus terukur, harus terukur, measurable. Iya, harus karena standarnya begitu. Iya Pak, iya. Otak saya begitu Pak, sehari-hari Pak gitu. Nggak usah dipelesengin. Harus ada measurement-nya. Sama dengan otak saya ya Pak ya. Ada recognition-nya bagaimana, terakhir tuh disclosure-nya. Iya. Oh ya, anatomi buku ya. Jadi mesti betul Bapak tadi harus ada keuntungannya. Apa keuntungan untuk dosen? Jelas kalau untuk dosen itu personal branding itu jelas. Ya dosen yang punya buku itu pasti punya personal branding yang hebat. Ya Bapak, buku saya ini royaltinya sedikit Bapak. Berapa royalti yang saya terima per bulan tidak banyak, 10.000 eksemplar. Tapi karena saya diundang di seluruh Indonesia, berapa keuntungan yang saya dapat?
Saya bisa mengenal tanah air saya. Oh, ternyata tanah air saya begitu luas, begitu indah, ya. Dan saya ketemu banyak orang, Bapak Ibu. Ya, diajak makan enak, ditidurkan di Ibis. Ya, saya tidak tahu nanti pulang diantar pulang apa enggak, ini saya tidak tahu nanti. Tapi yang saya dengar-dengar sudah bisnya sudah ada ini Bapak Ibu. Ya. Terus untuk institusi apa? Pastilah dosen kalau sudah dosennya punya banyak buku, universitasnya akan terangkat. Nanti waktu akreditasi ditanya kan berapa karya dosen dan seterusnya Bapak Ibu. Itu baik, sekarang anatomi buku ya Bapak Ibu ya. Anatomi buku. Nah, ini ya. Jadi anatomi buku itu sederhananya kan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini anatominya ini ya. Ada bagian luar buku, cover depan, cover punggung, cover belakang, ada preliminaries, ada text matter bagian dalam buku, ada postliminaries ini Bapak Ibu ya. Jadi bagian cover depan itu ada judul, ada anak judul tadi Pak ya. Kalau judul itu dipakai nama mata kuliah, anak judulnya ya ditambahi apa begitu ya. Kemudian nama penulis, pengarang, nama penerbit, ilustrasi gambar foto. Ini juga Pak. Nanti ilustrasi gambar foto ini nanti ada negosiasinya. Jadi buku saya ini yang ini Bapak Ibu, ini gambarnya itu dulu awalnya ada logonya Apple Bapak Ibu. Lah ininya ada logo Apple. Jadi waktu itu saya diminta, covernya kayak apa? Saya kasih monitor supaya mengesankan buku ini, buku referensi ini adalah di samping saya bicara tentang ini, saya juga bicara tentang bagaimana menggunakan komputer untuk menulis buku ajar. Saya kasih gambar monitor ini. Tapi saya ambil monitor ada Apple-nya. Ada logo Apple-nya. Penerbitnya enggak mau. Penerbitnya bilang nanti saya harus izin ke Apple ini, saya bersurat menyurat, carikan monitor yang enggak ada Apple-nya aja gitu ya. Nah, ternyata banyak monitor yang enggak ada Apple-nya. Ya itu, ya Bapak Ibu bisa sampai segitu-segitunya negosiasi dengan penerbit itu Bapak Ibu. Sampai gambar cover segala. Ya, kemudian Bapak Ibu judul belakang, judul utama headline, anak judul, ada testimoni ini, endorsement ini Bapak Ibu. Juga penting ini karena pada umumnya kita bukan penulis pada umumnya kita adalah penulis pemula gitu ya. Walaupun buku sudah 2-3 kali begitu masih kategori pemula. Ya. Sinopsis kalau perlu, biografi penulis. Nah, kalau penulis pemula seperti kita jangan Bapak Ibu, jangan ditulis biografi ya. Nanti orang jadi tidak beli nanti malahan gitu ya. Ini siapa ini Samsul Arifin gitu ya, S1 teknik fisika, S2 teknik nuklir gitu. Siapa ya, enggak jadi beli orangnya sudah enggak jadi beli nih. Orang apa ini gitu yang enggak jelas gitu ya. Tingkat pengguna buku Bapak Ibu ya, tingkat ini untuk buku komputer biasanya Pak ya. Ada tingkat pemula, ada intermediate, ada advance gitu ya, buku-buku teknis ya Pak ya, biasanya begitu. Ya, nama penerbit, nomor ISBN. Nah itu kemudian ini Pak, nah ini ya, ini yang buku saya itu ada Apple-nya ini awalnya ini, minta dihapus ini, dihapus. Terus di depan ini dikasih endorsement ini Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak endorsement, diambil oleh penerbit, itu Rektor ST Perbanas ini, karena memang orangnya terkenal, ditaruh di depan sama dia. Ini yang meletakkan adalah penerbit, bukan saya Bapak Ibu. Diletakkan di depan. Supaya itu membranding ini Bapak Ibu. Ya, mengindos ini. Penerbitnya ini, nah ini urusannya mereka, ini urusan marketing ini Pak. Ya urusan pemasaran ini, ya Bapak Ibu. Nah logo ini enggak mau dia, logo ini enggak mau, ini dilepas saja ini, minta dilepas begitu. Ini juga dilepas begitu Bapak Ibu. Ya minta dilepas. Ya terus belakang Bapak Ibu, belakang. Jadi halaman belakangnya ini, cover belakangnya ini, ya bisa berisi tingkatan tadi, bisa berisi ada logo juga boleh Bapak Ibu. Ya, ada juga ditambah ini. Jadi gambar ini bukan gambar tidak ada korelasinya. Ini ada korelasinya dengan isi buku, Bapak Ibu. Jadi buku saya di dalamnya itu berisi tentang sistem-sistem yang konvensional ini dan sistem-sistem yang canggih seperti ini. Nah ini juga ada kaitannya dengan isi buku. Nah ini juga yang menentukan penerbit juga, Pak. Yang memilih gambar dan sebagainya itu ya. Tentu saja melalui ini, Pak, studi analisis itu Bapak ya, wawancara buku ini nuansanya apa sih gitu ya, dia tanya-tanya begitu Bapak Ibu. Cover punggung Pak, judul utama, nama penulis, nomor ini Pak, nah ini punggung ini Pak. Nanti buku kita itu paling lama posisinya seperti ini Pak, di toko buku Pak. Jadi di toko buku itu yang posisinya seperti ini itu waktunya pendek sekali.
Ya, paling 2 minggu Bapak Ibu seperti ini. Karena nanti di toko buku ini sewa stand-nya juga mahal ini. Sewa space-nya juga mahal ini Bu. Ya 2 minggu kalau buku ini nanti penjualannya tidak terlalu tidak terlalu kenceng, masuk ke raknya mereka. Nah, masuk ke raknya mereka itu posisinya begini Bu. Ya, posisinya sudah begini ya, punggung ini Bu. Ya, sudah posisi punggung ini. Hanya dosen saja yang posisinya sering terbalik Bapak Ibu. Dosen itu kalau di rumah rak bukunya itu, bukan punggungnya ini yang kelihatan, tapi punggung baliknya gini Bu. Ayo coba Bapak Ibu perhatikan nanti di rak bukunya Bapak Ibu. Ya, diperhatikan nanti lah, kan terbalik begini nanti. Itu saja sudah tahu Bapak Ibu dosen, oh ini buku saya yang itu, sudah tahu dia. Tapi di toko buku ini Bapak Ibu, di situ ada logo, ada nama pengarang, ada judul, ada nama pengarang. Ya Bu ya. Itu perlunya. Bahkan paling lama posisi buku kita di toko buku adalah seperti ini.